Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 6 orang ditetapkan jadi tersangka seusai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada Minggu 16 Maret. Para tersangka tersebut termasuk 3 anggota DPRD OKU dan 1 kepala dinas. Ketua KPK, Setio Budianto, dalam konferensi pers mengungkapkan modus korupsi yang dilakukan para tersangka yakni meminta jatah dana pokok pikiran atau pokir. Jatah ini diminta agar mereka mau menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD OKU tahun 2025 yang diajukan Pemkab OKU. Setio mengatakan kasus ini bermula sejak pembahasan RAPBD OKU tahun anggaran 2025. Selang beberapa waktu, perwakilan DPRD menemui pihak Pemkab OKU. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak menyepakati jatah pokir diubah jadi proyek fisik di Dinas PUPR sebesar 40 miliar rupiah. Menurut Setio, para tersangka kemudian melakukan pembagian nilai proyek untuk ketua dan wakil ketua sebesar 5 miliar rupiah, sedangkan anggota adalah 1 miliar rupiah. Kemudian, nilai kesepakatan 40 miliar rupiah turun menjadi 35 miliar rupiah gara-gara keterbatasan anggaran. Beberapa waktu kemudian, APBD OKU tahun anggaran 2025 disahkan dan mengalami kenaikan 2 kali lipat dari pembahasan awal. Dari awalnya 48 miliar rupiah menjadi 96 miliar rupiah. Meski begitu, jatah fee tetap disepakati sebanyak 20%, sehingga totalnya mencapai 7 miliar rupiah. Setio berujar, terdapat 9 proyek fisik di Dinas PUPR yang disepakati sebagai pengganti jatah pokir. Di antaranya adalah rehabilitasi rumah dinas bupati dan wakil bupati, pembangunan jabatan, hingga peningkatan jalan. Diberitakan sebelumnya KPK melakukan OTT terhadap 8 orang di Kabupaten Oku Sumsel pada Sabtu 15 Maret. Namun belakangan hanya 6 orang yang ditetapkan jadi tersangka. Terhadap beberapa orang adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari 2025, dilakukan pembahasan RAPBD OKU tahun anggaran 2025 agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan. Beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. Kemudian pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti yang diduga sudah dilakukan, kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 40 miliar rupiah dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah perubahan ya untuk bisa merubah RAPBD yang ada di Kabupaten Oku. Untuk ketua dan wakil ketua, nilai proyeknya disepakati adalah 5 miliar, sedangkan untuk anggota itu adalah 1 miliar. Nilai ini kemudian turun menjadi 35 miliar. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran, ya, tapi untuk fee-nya tetap disepakati sebesar 20% ya, jatah bagi anggota DPRD, sehingga total fee-nya adalah sebesar 7 miliar rupiah. Nah, saat APBD tahun anggaran 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR naik dari pembahasan awal 48 miliar rupiah menjadi 96 miliar rupiah. Jadi signifikan karena ada kesepakatan, ya, maka yang awalnya 4 terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 6 orang dari 8 orang yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT sebagai tersangka kasus suap di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, Sumatera Selatan. Alasan KPK baru menetapkan 6 orang jadi tersangka karena lembaga antiraswa itu belum memiliki cukup bukti untuk menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Alhasil, 2 orang yang terjaring OTT KPK tersebut dipulangkan.
Adapun 6 tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus ini yakni anggota Komisi 3 DPRD Oku, Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi 3 DPRD Oku, M. Farudin, lalu Ketua Komisi 2 DPRD Oku, Umi Hartati, Kepala Dinas PUPR Oku, Nopriansyah. Kemudian, 2 orang dari swasta, yaitu M. Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso. Keenam tersangka kemudian ditahan selama 20 hari, terhitung sejak Minggu 16 Maret hingga Jumat 4 April. Dalam kasus ini, KPK menyita uang sebesar 2,6 miliar rupiah yang merupakan uang komitmen dari Fauzi dan Ahmad Sugeng. Selain uang, penyidik juga menyita barang bukti lain, yakni 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota Fortuner, dokumen, beberapa alat komunikasi, dan bukti elektronik lainnya. Cukup ya? Ya, bantuin. Nah, tunjukin lagi Pak, boleh ambil. Kiri Pak. Nggak ada filmnya. Di situ di aur-aur. Ditumpukin aja. Saya bantuin. Saya bantuin tapi bagi. Yang itu dikeluarin aja kali ya, yang di dalam. Tas yang digunakan oleh para tersangka Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Pak, ada mau sampaikan Pak? Dadah dulu boleh Pak? Ibu. Beliin rambut lagi dong Bang. Bagi dua kan? Ya, jadi di sini tiga sono. Pak Pablo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.